Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Sesuai dengan undang kami gitu ya. Jadi hari ini kami ke Pengadilan Tata Usaha Negara itu akan menyerahkan sebenarnya adalah jawaban atas keberatan UGM. Jadi UGM ini ternyata keberatan atas putusan Komisi Informasi Publik gitu ya, pusat, yang menyatakan bahwa seluruh dokumen Jokowi itu harus dibuka untuk publik. Jadi itu inti putusannya gitu ya. Yang dikecualikan itu hanyalah soal NIK, NPWP atau daftar nilainya. Kalau ada daftar nilainya gitu ya. Itu yang ini. Jadi kami datang di situ dan kemudian dalam konteks itu hari ini sebenarnya kami memang akan ingin membuka secara terang benderangnya gitu ya berbagai anomali yang ada dalam ijazah Jokowi. Jadi saya menyebut ijazah karena di situ di lembar kertas itu tertulis ijazah Jokowi. Saya perlu informasikan kepada teman-teman semua bahwa dalam anomali itu kami sudah menemukan beberapa dokumen yang karena yang kami gugat pada saat itu bukan hanya UGM. Jadi ada KPU, KPU DKI, KPU Solo, dan termasuk Polda yang sampai sekarang belum ada jadwal persidangannya. Kita tidak tahu kenapa sampai belum gitu ya. Dari putusan itu semua dinyatakan terbuka untuk umum, terbuka dan dibuka untuk publik seluruh dokumen itu. KPU sudah menyerahkan hasil putusan itu. Meskipun ada beberapa yang belum gitu ya. Dan itu kita menemukan banyak anomali dan harusnya memang adalah kunci dari semua anomali itu adalah berada di UGM. Nanti soal UGM ada beliau ini akan menjelaskan, ada Pak Hardun gitu ya. Lalu kemudian kalau soal KPU, nah ini gitu. Tapi sebelum itu saya menjelaskan kepada teman-teman semua bahwa ada dua poin besar gitu ya. Ada dua poin besar yang setidak-tidaknya menjadi temuan bagi kami. Pertama itu adalah berkaitan soal nanti ada apa sebenarnya akan dibongkar oleh Pak Edi dengan beliau ini adalah ada apa sebenarnya UGM itu sampai kemudian mau menjadi tamen terhadap Jokowi. Ini penting. Karena selama dalam persidangan sesungguhnya adalah tidak ada satu alasan pun bagi UGM untuk tidak menyerahkan dokumen itu. Bahkan pada saat putusan pun UGM tidak menyatakan keberatan. Dan UGM menyatakan pada saat itu ketika dikasih waktu bertanya, UGM hanya menjawab bagaimana cara kami menyerahkan. Tidak menyatakan tidak bertanya bagaimana kami keberatan. Itu yang harus kita lihat apa motifnya sebenarnya. Tidak akan mungkin apalagi sudah daluarsa. Jadi putusan yang sudah ingkrah itu kemudian coba digugat oleh UGM. Ini sesuatu yang anomali sebenarnya gitu ya. Yang kedua adalah berkaitan soal KPU yang kita juga di sini, KPU yang kami akan bongkar gitu ya. Berkaitan soal KPU dalam posisi KPU yang sesungguhnya banyak ijazah dokumen Jokowi itu anomali, itu kemudian serta-merta diloloskan pencalonannya. Yang bagi dalam analis kami adalah harusnya itu TMS, tidak memenuhi syarat. Artinya sebenarnya adalah tidak ada presiden yang namanya Joko Widodo karena dia harus batal demi hukum. Baik itu termasuk pada saat dia di gubernur di DKI Jakarta. Harusnya pencalonannya itu batal. Kenapa? Karena ada beberapa dokumen yang tidak dipenuhi. Dan itu tidak bukan legalisir. Pertama, saya ingin jelaskan gitu ya. Sampai hari ini Jokowi tidak ada ijazahnya di KPU RI dan KPU DKI, yaitu adalah ijazah SD, SMP, SMA. Setidak-tidaknya sampai hari ini KPU belum menyerahkan kepada kami. Dan KPU tidak menjelaskan di mana dokumen itu. Secara hukum kita menyatakan sampai hari ini tidak ada. Artinya sesungguhnya adalah ijazah itu persyaratan yang harusnya dipenuhi dan itu tidak ada. Sayang sekali dalam PKPU jelas bahwa kewenangannya KPU melakukan verifikasi, tidak dilakukan verifikasi untuk memastikan apakah itu sah atau tidak. Yang kedua adalah yang ini menarik. Saya sengaja membawa ini Bu Leni. Jadi Bu Leni membawa itu, saya sengaja dalam amplop menulis sini ada tinta merah gitu ya. Karena yang kita selama ini selalu menyebut bahwa legalisirnya itu adalah tinta merah dan itu sebenarnya tidak boleh dilakukan. Tapi setelah kami terima dari KPU, ternyata bukan hanya soal warna legalisir yang bermasalah. Ternyata adalah tidak ada tanggal dan aturannya jelas bahwa ini ada di Permendikbud gitu ya 2014, legalisir ijazah wajib hukumnya harus ada tanggal, harus ada nama yang bertanda tangan, harus ada NIK yang bertanda tangan di situ. Jabatannya apa? Jadi itu harus ada jelas dan di sini sayang sekali di legalisir ijazah itu tidak ada gitu ya. Ini jasanya. Kita lihat
tidak ada tanggal. Sayang sekali di sini tidak dicek oleh KPU. Harusnya KPU menyatakan bahwa ini harus diverifikasi. Kalau undang-undangnya menyatakan bahwa harusnya dicek ini apakah benar atau tidak. Ini kesalahannya di KPU. Harusnya melakukan, dan KPU diberi waktu 7 hari melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah anomali lain selain dari ini, dari ijazahnya sendiri. Ada kita lihat nih, ini yang menarik sebenarnya, karena kalau disebut bahwa tidak tahu harus ada tanggal dalam ijazah, beberapa dokumen lain sebenarnya Jokowi itu ada tanggalnya pada saat legalisir. Akte lahirnya tahun 2014 itu ada tanggalnya. 2005. Akte lahir 2005. 2005 ya, akte kelahiran ini nih. Ini ada semua, ada ininya gitu ya. Ada tanggalnya, ini pun juga ada. Surat keterangan domisili pun ada. Nah, tapi yang menarik adalah juga, saya tidak tahu apakah KPU terlalu ceroboh gitu ya, atau justru memang ada modus. Secara hukum kita tidak boleh menyatakan ini adalah kelalaian saja, karena orang itu harus menyebutkan kehati-hatian. KPU selalu berdalih pada saat kita dikip hati-hati menyerahkan dokumen, tapi ternyata dalam pekerjaannya justru karena hanya tidak mau terbuka boroknya. Dalam pada saat penerimaan berkas Jokowi mendaftar, baik dia pada saat dia di KPU DKI, termasuk DKI dan apa di KPU RI, ternyata saya buka ya, daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup ini, entar beliau ini ya. Kita lihat di formil pendidikan. Justru tidak diisi tahun berapa mereka masuk. Di KPU Solo lengkap tanggal berapa, tahun berapa masuk, tahun berapa tamat. Bukan berarti karena sudah diisi Solo itu kemudian berkasnya dianggap sudah selesai di semua jenjang, karena berbeda KPU Solo, berbeda KPU DKI, berbeda KPU RI. Di sini ini faktanya tidak ada, hanya disebutkan SD, dan yang menarik adalah hanya nama SD-nya saja, yang lainnya SMP sini tidak ada. Tiba-tiba ada Fakultas Kehutanan tahun 1985. Jadi kosong. Ini biodata loh. Ini biodata adalah bagian dari syarat administrasi pada saat pencalonan. Tidak boleh kita menyampingkan gitu ya. Dan yang menarik adalah yang terakhir, di lembar terakhir tidak ada tanggal biodatanya. Ini kan harusnya nih. Jadi bukan soal tinta dan kertas saja gitu ya. Ini tidak ada, mungkin karena kehabisan tinta. Oke, ini tidak ada tanggal dan ini. Ini yang sehingga kita menyebut bahwa sejatinya pada saat pencalonan Jokowi itu adalah tidak memenuhi syarat. Kalaupun ini anomali begini, dalam PKPU-nya disebutkan bahwa harusnya KPU punya waktu 7 hari. Jadi harusnya ini salahnya dari KPU. Harusnya dia melakukan klarifikasi, dia lakukan verifikasi apakah betul ijazahnya ini atau tidak. Kalau tidak, maka KPU memberikan kewenangan tenggang waktu kepada partai pengusung untuk mengganti Jokowi. Tapi ini kan tidak dilakukan. Bagaimana mungkin kemudian KPU tiba-tiba menyatakan semua dokumen ini adalah sah, benar atau tidak, sementara mereka tidak melakukan verifikasi. Itu yang berkaitan soal di KPU. Nah, berkaitan soal tadi yang saya sebutkan ini, anomalinya itu adalah di UGM. Nanti boleh dijelaskan. 1. Apakah betul legalisir tadi yang warna tintanya merah dan tidak ada tanggal itu UGM yang melakukan? Fakta persidangan, UGM tidak punya bukti bahwa dia pernah melegalisir ijazah yang namanya Jokowi. Oke? Ada banyak dokumen-dokumen yang tidak ada dimiliki oleh UGM. Wallahualam, apakah itu adalah bagian dari modus UGM untuk kemudian sengaja memperpanjang situasi sekarang ini yang semakin krusial gitu ya. Kemudian nih, memang ini adalah hak UGM ya. Secara hukum dia punya hak untuk melakukan gugatan ke sini ketika dia tidak terima dengan putusan KIP ya. Namun kami sendiri ya dari Bon Jovi ya, bongkar ijazah Jokowi ini memaknai langkah UGM ini yang pertama ya. UGM ini semakin semakin kelihatannya bahwa dia memang tidak mau terbuka. Kalau UGM sejak awal terbuka atau jujurlah memahami undang-undang KIP, kami sebenarnya tidak